Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Desti Yulia Radika Prameswari dengan NIM 200351100024 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kita akan membahas tentang salah satu bentuk dari toharoh. Sebelumnya, apa sih itu toharoh? Toharoh secara bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut istilah artinya suci dari hadas dan najis. Dalam Islam, toharoh ada dua macam, yakni toharoh asliyah atau toharoh utama, yakni toharoh yang dilakukan dengan air. Bentuknya berupa wudu dan mandi besar. Wudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi besar dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua yakni toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, yakni toharoh yang dilakukan dengan menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Bentuknya yakni tayamum, sehingga tayamum merupakan cara bersuci sebagai pengganti wudu dan mandi besar. Pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa berarti dimaksudkan atau melakukan kesengajaan. Sedangkan menurut istilah, tayamum berarti tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan mengusap wajah dan telapak tangan dengan permukaan tanah yang suci. Tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih dan suci, baik berupa pasir, bebatuan, maupun tanah yang lembab atau kering. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, lakukanlah tayamum dengan menggunakan said yang suci. Makna said adalah seluruh bagian dari permukaan bumi, baik berupa kerikil, pasir, bebatuan, atau semacamnya. Ada pula media yang dapat digunakan untuk bertayamum meski di permukaannya tidak terdapat debu, yaitu tembok, baik tembok yang terbuat dari tanah maupun bebatuan, serta tembok yang berlapis maupun tidak berlapis. Waktu di mana seseorang diperbolehkan bertayamum. Yang pertama, ketika tidak ada air, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, terdapat air namun dalam jumlah yang terbatas. Sementara ada kegiatan lain atau kebutuhan lain yang menggunakan air, seperti untuk minum dan memasak. Tiga, yakni ketidakmampuan seseorang untuk mengambil air wudhu karena keadaan yang tidak mendukung seperti sakit, sehingga menurutnya dapat membahayakan tubuh dan memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh dari penyakit tersebut. Dan yang keempat, yakni ketidakmampuan seseorang untuk bergerak hanya sekedar mengambil air wudhu dan tidak ada seorang pun yang membantu, serta dikhawatirkan waktu sholat akan habis. Cara bertayamum telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, lakukanlah tayamum dengan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan telapak tangan kalian dengan tanah itu. Berikut adalah urutan tata cara bertayamum sesuai sunnah. Yang pertama yakni membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah, tembok, dan sebagainya dengan sekali hentakan. Yang ketiga yakni mengusap punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selanjutnya, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Semua usapan yang dilakukan
hanya dilakukan dengan sekali usap. Sedangkan bagian tangan yang diusap hanya mencapai pergelangan tangan. Tata cara tersebut tidak wajib dilakukan dengan tertib atau berurutan. Boleh wajah terlebih dahulu maupun tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika selesai, lakukan seperti doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Pembatal tayamum ada dua macam, yakni semua hal yang membatalkan wudhu itu akan membatalkan tayamum. Yang kedua yakni sebab melakukan atau diperbolehkannya tayamum telah hilang. Semisal seseorang melakukan tayamum karena ketidakadaan air setelah berusaha mencari, namun ketika air sudah ada, maka tayamum tersebut batal. Ada suatu kisah, yakni ada dua orang, si A dan si B, melakukan tayamum karena mati listrik sehingga tidak ada air. Dua orang tersebut akhirnya melakukan sholatnya dalam keadaan bersuci dengan bertayamum. Beberapa waktu setelahnya, listrik sudah menyala, sehingga air yang dibutuhkan untuk bersuci tersebut ada. Dua orang antara A dan B tersebut, salah satunya melaksanakan atau mengulang kembali sholatnya, dan yang satu lagi tidak mengulang sholatnya. Keduanya tetap sah, baik untuk seseorang yang tidak mengulang sholatnya tersebut dan orang yang melakukan atau mengulang sholatnya. Namun ada keistimewaan untuk orang yang mengulang sholatnya, yakni mendapat 2 pahala. Hikmah dari adanya syariat tayamum menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan pemeluknya dan selalu atau senantiasa memudahkan bagi hambanya untuk melakukan kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.